فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah yang sama-sama berbahagia, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Baik, kita lanjutkan pembahasan atau pembacaan pelajaran kita tentang ilmu yang kita bacakan dari Kitabul Ilm di Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita pada Al-Fasluts Tsani, ya, pada fasal yang kedua, yaitu Fadailul Ilmi. Ya, Fadail Al-Ilmi, yaitu keutamaan ilmu. Nah, keutamaan ilmu. Tentunya di sini yang dimaksud adalah keutamaan mereka, orang-orang yang memiliki ilmu. Berkata rahimahullahu ta'ala, laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu. Dan sungguh, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji ilmu dan para pemiliknya, yaitu para ulama. Wa hatha ibadahu alal ilmi wa tazawwudi minhu wa kadzalika sunnatul mutahharah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi dorongan, ya, telah memberi motivasi, al-hath wa tahrid, kepada hamba-hambanya supaya mempelajari ilmu, ya, supaya mereka berilmu, supaya mereka membekali dirinya, wa tazawwudi minhu, ya, wa kadzalika as-sunnah al-mutahharah, demikian juga sunnah yang suci, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memberikan motivasi, yang mendorong kita untuk mempelajari ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau. Naam, di dalam hadis-hadis beliau yang mulia, hadis yang suci. Fal ilmu min afdali al-a'mal as-salihah. Maka ilmu, sedang jamaah sekalian, adalah di antara amalan-amalan salih yang paling afdal. Jadi dia adalah amal salih yang paling afdal, yang paling utama.
di antara amalan-amalan saleh. Wa huwa min afdal wa ajallil ibadat. Dan dia adalah termasuk ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling afdal dari ibadah-ibadah tatawwu', dari ibadah-ibadah sunnah. Li'annahu naw'un minal jihad. Sebab menuntut ilmu adalah termasuk bahagian dari jenis jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu para penuntut ilmu dan orang-orang yang menyampaikan ilmu, yang mendakwakan ilmu adalah minal mujahidin fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dinallahi azza wa jalla, karena agama Allah Subhanahu wa taala, dinallahi azza wa jalla inna maqama bi amrain, itu akan tegak agama ini, agama yang mulia ini dengan dua perkara. Disebutkan oleh Syekh di sini, ahaduhuma al-ilmu wal burhan. Salah satunya adalah ilmu ini bisa tegak, bisa berjalan baik di tengah-tengah umat, diketahui oleh manusia, dipelajari oleh manusia, dengan al-ilm, wal burhan. Jadi agama Allah bisa tegak di tengah-tengah manusia, agama Islam ini bisa diketahui oleh manusia dengan dua perkara. Tidak mungkin akan tegak agama ini di tengah-tengah umat kecuali dengan dua perkara ini. Yang pertama disebutkan oleh beliau adalah al-ilmu wal burhan, yaitu dengan ilmu dan hujjah, burhan dan penjelasan. Tidak akan mungkin sampai ilmu ini kepada umat kecuali dengan tidak mungkin agama ini sampai kepada umat kecuali dengan ilmu tentang agama ini. Islam ini tidak akan diketahui oleh umat kecuali dengan mempelajari ini. Sebagaimana banyak saudara-saudara kita mengetahui Islam sebatas salat, sebatas puasa. Bahkan dia menyatakan Islam itu adalah isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau sudah menempuh ini ya sudah Islam yang benar. Padahal tidak paham Islam dengan Islam yang sebenarnya, bahwasanya Islam itu adalah agama tauhid, al-istislam lillah bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirk wa ahli. Islam itu adalah al-istislam lillah bitauhid, tunduk patuh pasrah kepada Allah dengan tauhid. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi segala bentuk dan jenis kesyirikan. Maka siapa yang melakukan kesyirikan, tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Islamnya tidak tegak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini akan tegak dengan disebarkannya ilmu. Maka seafdal amalan adalah menyebarkan ilmu. Kemudian yang kedua, as-tsani, kata beliau, al-qitalu was-sinan. Yaitu dengan al-qital. Yaitu dengan perang. Was-sinan, tombak atau dengan senjata. Yaitu memerangi orang-orang kafir. Setelah mendakwai mereka, setelah mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka tidak mau, maka mereka diperangi. Sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat dan sesuai dengan aturan-aturan syariat yang mulia. Nah, wala yumkin, kata beliau, ayyaquma dinullahi wa yadhhara illa bihima jami'an. Dan tidak mungkin, kata beliau, agama Allah akan tegak. Tidak mungkin agama Allah Subhanahu wa ta'ala yadhhar akan menang tanpa keduanya, yaitu dengan ilmu dan dengan peperangan.
melawan orang-orang kafir di medan jihad, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal awwalu minhuma muqaddam ala tsani. Nah, coba lihat kata Syekh, ya. Al awwal, yang pertama, yaitu ilmu, penjelasan, memahamkan Islam, memahamkan agama ini yang benar, bahwasanya dia itu agama tauhid, agama meninggalkan kesyirikan, tunduk patuh, pasrah kepada Allah dengan ketaatan, sami'na wa ata'na, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Iya, dia ini adalah muqaddam, lebih didahulukan daripada yang kedua. Iya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yughiru ala qaumin hatta tablughahumud da'wa ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yughir ala qaum, tidak menyerang suatu kaum, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tablughahumud da'wa ila Allah, sampai kepada mereka dakwah ila Allah. Fayakunul ilm qad sabaqal qital. Maka di sini ilmu menunjukkan lebih dahulu daripada perang. Makanya sedang jamaah sekalian, kalau mau memerangi orang-orang kafir di medan jihad adalah disampaikan dulu kepada mereka apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Diajak mereka masuk Islam, didakwai mereka mana tauhid, mana akidah, mana ilmu. Tinggalkan kesyirikan, masuk ke dalam agama Islam. Iya. Jadi ini ilmu lebih didahulukan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang terjun di medan jihad sedang jamaah sekalian tanpa ilmu, itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena banyak di antara mereka tanpa ilmu jihad di jalan Allah masih musyrik, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidak ikhlas terjun di medan perang seperti orang-orang munafik. Karena tidak didahului oleh ilmu yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata beliau, qala ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ataukah orang yang beribadah sepanjang malam ana al-lail, dan dia itu sambil bersujud dan berdiri karena takut akhirat dan mengharap rahmat Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Tuhannya. Jadi sini amman huwa qanitun. Pertanyaan di sini sedang jamaah sekalian, kata beliau, coba lihat, falistifham huna la budda fihi min muqabil. Maka pertanyaan di sini yang ada di dalam surat Az-Zumar ini, yaitu mesti ada muqabilnya, yaitu tentu ada lawannya, tentu ada lawannya, yakni amman huwa qaimun qanitun ana al-laili wan nahar ay kaman laisa kadzalik. Yakni apakah orang-orang yang berdiri, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang malam ana al-lail, dan di siangnya sama dengan orang yang keadaannya tidak demikian.
Ini aman wa qa'imun qanitun ana al-laili wan nahar ay kaman laisa kadzalik. Ya. Apakah sama? Tentunya ya, sedang jamaah sekalian, jawabannya adalah tidak akan sama. Iya. Wa tarfu tsani, dan yang kedua ya. Wa tarfu tsani al-mufaddal alaihi mahdhufun lil ilmi. Iya, dan kelompok yang kedua, golongan yang kedua, ya, yang keutamaannya sedang jamaah sekalian kurang adalah golongan yang tidak berilmu. Iya. Yaitu golongan kedua yang mufaddal alaihi, yang kurang keutamaannya, jadi dia kurang afdal. Ya. Mahdhufun, ditidakkan. Apa sebabnya? Karena ilmu. Jadi golongan yang pertama di sini yang disebutkan adalah ya, mereka yang beribadah kepada Allah sepanjang malam, sujud, berdiri salat, mengharap akhirat, takut akan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yahdharul akhirah ya, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya ini yang lebih utama. Kama laisa kadzalik. Tidak begitu, yaitu at-tarfu tsani di sini al-mufaddal alai, yaitu mahdhufun, ditidakkan. Ini kurang afdal mereka lil ilm, disebabkan karena ilmu, yaitu karena mereka tidak berilmu. Iya. Fal yastawi man huwa qanitun. Jadi makna diperjelas lagi oleh beliau. Ya. Diperjelas lagi oleh beliau Syekh Al-Utsaimin di sini dalam kitab beliau, fahal yastawi, maka apakah sama man huwa qanitun ana al-laili sajidan qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih, hal yastawi huwa wa man huwa mustakbirun an ta'atillah. Iya. Jadi sini sedang jamaah sekalian ini, apakah sama orang-orang yang beribadah kepada Allah sepanjang malam dalam keadaan dia sambil sujud, berdiri, ini melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada akhirat dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, yahdharul akhirah, takut akan kengerian kehidupan akhirat kalau sampai tidak masuk surga, masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Apakah sama? Ya, hal yastawi man huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi, hal yastawi huwa, apakah sama dia, wa man huwa mustakbirun an ta'atillah, dan dengan orang-orang yang sombong dan takabur dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas jawabannya, kata beliau, al-jawab la yastawi, tidak akan sama. Iya. Sama sekali tidak akan sama. Fahadal ladzi huwa qanitun yarju thawaballah wa yahdharul akhirata, hal fi'luhu dzalika an ilmin aw an jahlin? Al-jawab an ilm. Iya. Maka ini orang yang qanitun, yang beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, takut negeri akhirat, apakah perbuatannya ini didasarkan oleh ilmu atau kejahilan? Jawab, al-jawab an ilm. Jawabannya adalah dengan ilmu, didasarkan oleh ilmu. Mereka ini beribadah karena ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang berakal, ini orang-orang yang berilmu yang bisa mengambil pelajaran. Yatadhakkar, ini mengambil pelajaran dari apa saja yang ada di muka bumi, karena dia ilmu. Iya. Makanya orang yang tidak berilmu sedang jamaah sekalian, ibadahnya ngawur, ibadahnya tidak benar, ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, wal'iyadzubillah, melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya yu'tabar musyrikan lillahi Subhanahu wa taala, dianggap musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Syekh, la yastawi alladhi ya'lam walladhi la ya'lam, kama la yastawi al-hayy wal mayyit was-sami' wal asam wal basir wal a'ma. Al-ilmu nur yahtadi bihi al-insan wa yakhruju bihi min adh-dhulumati ila an-nur. Al-ilmu yarfa'u Allahu bihi man yasha'u min khalqihi. Tidak akan sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan al-ilmu di sini. Pada pertemuan yang pertama kita adalah ilmu syariat. Ilmu adalah qala Allah wa qala rasuluh. Wa qala sahabah. Ilmu adalah Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan para sahabat. Jadi katakan di sini, la yastawi alladhi ya'lam walladhi la ya'lam, kama la yastawi al-hayy wal mayyit, sebagaimana tidak sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mendengar dan orang yang tuli, orang yang melihat dan orang yang buta. Ilmu adalah cahaya yang dengannya manusia mendapatkan petunjuk, yang dengannya manusia keluar dari kegelapan kepada cahaya. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, yani niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman, dan di antara mereka ini ada orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu, yakni ilmu syariat, ilmu agama, beberapa derajat dibanding dengan orang-orang yang beriman. Walihada najid anna ahlal ilmi mahallu thana, kullama dhukiru uthni alaihim, wa hadha raf'un lahum fid dunya, amma fil akhirah fa innahum yartafi'una darajatin bihasbi ma qamu bihi minad da'wati ila Allah wal amali bima amilu. Oleh karena itu kita dapati orang-orang berilmu, ahli ilm, para ulama, mereka lah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang merupakan orang-orang yang berhak untuk dipuji, mendapatkan pujian walaupun mereka tidak mengharapkan pujian. Karena orang-orang yang menuntut ilmu mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka dianggap orang yang riya dan tidak akan mendapatkan pahala, bahkan diancam sedang jamaah sekalian tidak akan mencium bau surga. Kullama dzukiru, setiap mereka disebut, mereka dipuji. Setiap mereka disebut, mereka mendapatkan pujian. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza raf'un lahum fid dunya, dan ini adalah pengangkatan derajat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di dunia. Wa hadza raf'un lahum fid dunya. Adapun di negeri akhirat, di akhirat kelak, fa innahum yartafi'una darajatin, dan mereka di akhirat, yaitu derajat mereka diangkat semakin tinggi derajatnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat mereka diangkat sesuai dengan dakwah mereka, seruan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqamu bihasbi maqamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal amali bima amilu, dan amalan atas apa-apa mereka ilmui. Jadi amalan, karena ilmu ini adalah butuh amalan. Karena banyak orang yang berilmu sedang jamaah sekalian, wali'adu billah, jauh dari amalan, jauh dari syariat. Mereka malah na'udzu billah, tidak mengamalkan ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik, memerintahkan manusia berbuat baik, sementara kamu lupakan dirimu sendiri? Ya. Jadi derajatnya orang-orang berilmu sesuai dengan pengamalan ilmunya, sesuai dengan dakwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal 'abida haqqan huwallazi ya'budu rabbahu 'ala basirah wa yatabayyan lahul haqq. Sesungguhnya ya, seorang hamba yang benar, yang hakiki, ya. Innal 'abida, yakni orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Innal 'abida haqqan huwallazi ya'budu rabbahu 'ala basirah. Mereka-mereka yang beribadah, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Iya. Wa yatabayyan lahul haqq, dan jelas kebenaran bagi dia, bagi orang-orang yang berilmu. Sedang jamaah sekalian, wa hadhihi sabilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Saya menyeru kepada Allah, yakni mengajak berdakwah ila Allah, bukan dakwah ila nafsihi, bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada partainya, bukan mengajak kepada yayasannya, kepada pondok pesantrennya dan lain sebagainya, tapi ad-da'wah ila Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, di atas ilmu, di atas ilmu yang jelas, ala basirah, wa yatabayyan lahul haqq, dan jelas, ya, jelas sekali di atas al-haq. Kalau di atas basirah ini dimaksud, ya, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Jadi kata Nabi, Allah menyampaikan kepada Nabi, "Qul," katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yang saya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, yaitu Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwah, mengajak, menyeru kepada Allah, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Islam, mengajak kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh bersama dengan orang-orang yang mengikuti beliau. Maka dai, para duat, para penyeru, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh keluar dari jalur dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, wa ma ana minal musyrikin, ya, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang-orang yang termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fal insan alladhi, ya, yatatahhar, nah, jelas oleh beliau, fal insan alladhi yatatahhar wa huwa ya'lam annahu ala tariqin syar'i, al huwa kalladhi yatatahhar min ajli, ya, annahu ra'a abahu aw ummahu yatatahhar. Maka manusia, kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka manusia yang bersuci dan dia itu tahu dia berada di atas jalan syar'i, di atas syariat, jadi dia beribadah di atas ilmu, iya, di atas cara yang sesuai dengan syariat. Wa huwa ya'lam annahu ala tariqin syar'i, jadi dia berwudu sesuai dengan jalan syariat, sesuai dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi janabah sesuai dengan mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Fal insan alladhi yatatahhar wa huwa ya'lamu annahu ala tariqin syar'i, hal huwa, apakah dia sama kalladhi yatatahhar min ajli annahu ra'a abahu aw ummahu yatatahhar? Apakah sama dengan orang yang melihat, ya, yang bersuci hanya karena melihat bapaknya, ya, atau ibunya bersuci, ya? Maka jawabannya, sedang jamaah sekalian, tentunya tidak, ya. Ayyuhuma ablaq fi tahqiqil ibadah, siapa di antara kedua ini yang lebih merealisasikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, maka mana yang lebih sempurna ibadahnya?
Ya, ayyuhuma ablaq fi tahqiqil ibadah. Siapa yang lebih sempurna, siapa yang lebih merealisasikan ibadahnya? Ya, di antara kedua orang ini. Yang berilmu tata cara tahara yang benar sesuai dengan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hanya ikut-ikutan, ikut abahnya, ikut umminya. Iya. Kalau umminya berilmu, alhamdulillah. Abahnya umminya berilmu. Kalau tidak, dia juga berwudu salah, tidak sesuai dengan syariat. Ya. Jadi di sini, rajulun yatatahhar li'annahu alima anna Allah amara bit-taharah. Ya. Nah, di sini jelaskan lagi, ya. Ayyuma ablaq min tahqiqil ibadah, siapa yang lebih sempurna dalam merealisasikan ibadahnya? Rajulun yatatahhar, seseorang yang bersuci, li'annahu alima anna Allah amara bit-taharah. Dia mengetahui bahwasanya Allah memerintahkannya bersuci. Wa annaha hiya taharatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu itu adalah taharanya, tata bersucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatatahhar imtithalan li amrillahi wa ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersuci dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajul akhar yatatahhar li anna hadha huwal mu'tadu indah, atau seseorang ini orang lain, ya, yang bersuci hanya karena ini sekedar suatu kebiasaan di sisinya. Jadi apakah sama yang berilmu dengan tidak? Fal jawab, kata beliau, la syak annal awwal huwa alladhi ya'budullaha ala basirah. Iya. Maka sesungguhnya yang pertama, kata beliau, jawabannya tidak diragukan bahwasanya yang pertama dialah orang yang beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu syariat. Ya. Yeah. Inilah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Fa hal yastawi hadza wa dzak, apakah sama ini dengan itu? Wa in kana fa'ala kullun minhuma wa in kana fi'lu kullin minhuma wahidan, walaupun perbuatannya dua-duanya ini sama, satu, yaitu sama-sama bersuci. Lakin hadza an ilmin wa basirah yarjullaha azza wa jalla wa yahdharul akhirah wa yash'ur bi annahu muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi ini dengan ilmu, dengan basirah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, takut negeri akhirat. Dan dia pada saat dia beribadah, dia rasakan bahwasanya ini dia sedang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sekali sedang jamaah sekalian di sini bagaimana pentingnya ilmu. Nah, pentingnya ilmu. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa aqifu inda hadhihi nuqtah. Wa aqifu inda hadhihi nuqtah, dan saya cukupkan dulu dari pada poin ini. Wa as'alu, ya, hal nastash'ir inda wudu. Coba lihat. Kemudian saya tanya, kata beliau, ya, saya tanya, apakah kita merasakan inda wudu, ketika kita berwudu, bi annana namtathil li amrillah, bahwasanya kita itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu, ya. Usaplah kepalamu. Naam, usaplah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Naam. Dan ya, kakimu sampai kepada kedua mata kaki. Naam. Jadi kata beliau, ya, lihat, perhatikan ini. Halil insan inda wudu'ihi, apakah manusia ketika dia berwudu, yastahdiru hadhil ayah wa annahu yatawadda imtithalan li amrillah, dia hadirkan dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya bahwasanya dia itu berwudu dalam rangka mengikuti, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala.
Hal yastash'iru anna hadha wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya, apakah dia merasakan, dia menyadari bahwasanya ini adalah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yatawadda ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia itu wudu dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al jawab na'am, maka jawabannya adalah iya. Iya. Al haqiqah anna minna may yastahdhir dzalik, ya, dan hakikatnya ada di antara kita itu ada yang menghadirkan yang demikian. Iya. Al haqiqah itu kenyataannya ada di antara kita yang menyadari hal itu. Iya. Menyadari akan hal itu. Walihada yajibu 'inda fi'lil ibadat. Nah, perhatikan, oleh karena itu wajib pada saat kita melakukan ibadah an nakuna mumtathilina li amrillahi biha hatta yatahaqqaqa lana bidzalika, ya, al-ikhlas, ya, wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena itu wajib ketika melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, yaitu kita dalam menjadi orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengannya, itu ibadah itu, supaya terrealisasi bagi kita dengannya, yaitu ikhlas. Ya, ikhlas kalau kita memang melakukan itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi seseorang untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nahnu na'lam, dan kita mengetahui, kita mengetahui anna min syurutil wudu an-niyah, bahwasanya di antara syarat wudu adalah niat. Lakinnan niyah qad yuradu biha, ya, niatul amal, akan tapi niat itu kadang diniatkan niat al-amal. Wa hadza tanbih, ya, li hadzal amril azim, dan ini adalah peringatan terhadap perkara yang sangat agung ini, yang sangat mulia ini. Naam. Jadi kita ketahui bahwasanya di antara syarat wudu adalah niat. Akan tapi niat ini terkadang dimaksudkan untuk beramal, ya. Untuk beramal. Naam, yuradu biha niatul amal. Wa hadza tanbih, ya. Dan ini adalah suatu peringatan, nih, bahas penting dalam permasalahan ini, ya. Wahiyya an nastahdhir, dalam permasalahan fikih, dalam permasalahan ibadah. Wahiyya an nastahdhir wa nahnu naqumu bil ibadati an namtathila amrallahi biha litahqiqil ikhlas, yaitu kita melakukan demikian dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengannya, dan supaya kita bisa merealisasikan keikhlasan. Wa an nastahdhir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa nahnu lahu muttabi'una fiha li tahqiqil mutaba'ah. Naam. Ya, dan kita menghadirkan bahwasanya kita melakukan dengan ibadah, melakukannya ini dalam rangka ibadah, yaitu dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita merealisasikan yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lianna min syurutil ibadah. Ya. Ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghadirkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian, dan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara itu. Iya, li tahqiqil mutaba'ah. Iya, untuk merealisasikan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti benar-benar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Iya. Lianna min syuruti sihhatil amal. Iya. Karena di antara syarat-syarat diterimanya amalan, yakni sahihnya, sehatnya amalan, ya. Jadi dengan keduanya ini terrealisasi, ya. Dengan keduanya ini terrealisasi amalan itu sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya.
al-ikhlas wal mutaba'ah. Ini kesimpulannya. Jadi supaya amalan kita diterima oleh Allah adalah ikhlas. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutaba'ah, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladaini bihima tatahaqqaqu syahadah annahu la ilaha Muhammadan Rasulullah. Nah, yang mana dengan keduanya akan terrealisasi ya syahadat seseorang, syahadat kita annahu la ilaha illallah, yaitu ikhlas, mentauhidkan Allah, mensucikan dari berbagai kesyirikan, ar-riya wa summa, syirik akbar, syirik kecil dan lain sebagainya. Ini realisasi daripada pengamalan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sedang jamaah sekalian, dengan ilmu ya, dengan ilmu seseorang akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dan kepada kaum muslimin untuk yaitu beramal di atas ilmu. Naam, beramal di atas ilmu. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki beberapa keutamaan daripada ilmu tersebut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.